agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Kami datang menyembahmu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami bersyukur ya Roh Kudus. Kami ingin lebih dalam menyembahmu ya apa ya Bapa. Irala wakiana namurala wakiana tasai. Haleluya Yesus Tuhan. Kami lebih dalam dari Tuhan masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Mat beruah Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Bapa namamu kudus, kudus Tuhan. Bapa namamu kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Bapa namamu kudus, kudus Tuhan. Bapa namamu kudus, kudus Tuhan. Itulah doa kami di pagi yang indah ini ya Bapa. Kami ingin lebih dalam lagi, lebih dalam menyembah-Mu ya Roh Kudus. Kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami lebih lagi Tuhan di dalam Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami Tuhan ingin sujud di hadapan-Mu di pagi ini ya Bapa. Urapi kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Udalawak anak saya. Terima kasih ya Tuhan. Udalawak anak saya. Kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Kami Tuhan sujud di altar-Mu di pagi ini. Kelemahan tubuh kami Kau telah angkat. Tuhan, kesesakan kami Tuhan Kau Tuhan Kau telah angkat ya Bapa di pagi ini.
Apapun Tuhan yang kami hadapi ya Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia rubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin Bapak. Bapak, mungkin tak seorang pun mengerti bebanku, yang mengerti persoalanku, yang mengerti pergumulanku pagi. Tapi kami kutanya ke Engkau ya Bapak, Engkau Tuhan yang mengerti segala perkara itu. Terima kasih ya Roh Kudus. Yang berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Pak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih di pagi yang indah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Udah matu kalalawakia. Iralawakia nanamura lalawakia nata. Terima kasih ya Roh. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Udah lawak ya nanamu, udah lawak. Tetap Tuhan, hatiku percaya kepadamu. Walaupun persoalan belum terjawab. Tapi kami yakin percaya di pagi ini Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Janji-janjimu ya dan amin. Firman-Mu Tuhan ya dan amin Bapak. Inilah iman kami di pagi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan.
Glory Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih ya Bapak. Mungkin kami hari ini belum melihat hal-hal ini, tapi iman kami di pagi ini, hati kami Tuhan tetap percaya akan janji-janji-Mu Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih ya Roh Kudus, sebentar lagi kami ingin mendengar sabda-Mu Bapa. Biarlah kusiapkan dalam hidup kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Urapi hamba-Mu ya Bapa, urapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan dari Engkau ya Bapa. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya. Haleluya. Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu di pagi. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Widoyo yang sudah membawa kita memuji menyembah Tuhan, memasuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Pak John Pakianli yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membacakan renungan pagi ini di Matius 8. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami tahu Engkau ada di sini, Tuhan. Kami sudah datang memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Siapkan hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu, Tuhan, di pagi ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami, Tuhan. Kau urapi lidah hamba-Mu ini, Tuhan, yang tidak berguna, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Ampuni kami atas setiap perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan kami pagi ini boleh berserah untuk mendengar apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau menyentuh hati kami, Tuhan, untuk melihat kuasa dan kemenangan daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita boleh bersyukur, boleh diberikan nafas yang baru, hari yang baru, sukacita yang baru. Bukan kuat dan gagah kita untuk kita bisa berkumpul seperti ini. Artinya kita benar-benar sudah dianugerahi kasih-Nya untuk kita semua. Pagi ini kita akan masuk untuk sharing tentang Matius 8 ayat 1-4. Saya akan bacakan, saudara pun boleh sama-sama membacakannya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menyembuhkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberi tahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka."
Saudara, kita melihat betapa Tuhan itu adil dan bijaksana. Bahkan Tuhan itu teramat baik. Seorang kusta yang datang kepada Tuhan. Kalau zaman dulu kusta, orang yang mengalami menderita penyakit kusta itu adalah dikatakan penyakit terkutuk, penyakit kutukan ya. Penyakit yang menular, penyakit yang najis. Dan orang tidak akan mau mendekatinya, takut. Tapi beda di sini, di perikop ini berbicara tentang bagaimana Tuhan tergerak hatinya kepada orang yang menurut orang-orang itu, orang ini mendapat penyakit terkutuk, penyakit dosa ya, penyakit dosa saudara. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan bisa tergerak hatinya saat orang kusta ini datang kepada Tuhan, sujud dan menyembah Dia. Sujud dan menyembah Dia. Timbullah rasa belas kasih Tuhan kepada orang ini untuk menyembuhkannya. Hati daripada seorang kusta ini, walaupun dia tahu menempatkan dirinya bahwa dia ini tidak dikucilkan, dirinya ini tidak mungkin untuk mendekat seseorang. Tapi dengan iman, kita lihat di sini dengan iman, walaupun dia kusta, iman dia luar biasa ya saudara, sampai membuat Tuhan itu luluh hatinya, ingin menyembuhkan dia, ingin mentahirkannya. Saat itu orang kusta itu sudah tahu bahwa Tuhan ini banyak menyembuhkan orang sakit. Dia tahu Tuhan ini bisa menyembuhkannya. Tapi bagi orang kusta ini, dia tidak ngotot ya untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Dia tahu menempatkan diri dia. Dia cuma berharap, Tuhan kalau engkau mau, dia mengatakan Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan penyakit dia. Artinya di sini, saudara, dia dengan tunduk dan dia dengan kerendahan hati bahwa yang dihadapannya itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha luar biasa ya. Kita melihat di sini saudara, kalau kita berdoa, sering kali kita berdoa ya. Kita sering kali berdoa, kita memohon dan memohon kepada Tuhan. Misalnya ya kita dalam keadaan kita sakit, kita memohon sama Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan saya Tuhan. Saya ingin sembuh. Itu setiap kita berdoa, itu kita berharap kehendak kita. Kita menghendaki Tuhan menyembuhkan kita. Kita menghendaki Tuhan menyembuhkan kita. Kita menghendaki Tuhan memberikan mujizat kepada kita. Apa yang dilakukan daripada Tuhan Yesus terhadap orang kusta ini satu hal kesembuhan ilahi. Namanya kesembuhan ilahi, itu artinya kesembuhan dengan sempurna. Karena penyakit ini tidak akan bisa disembuhkan. Penyakit ini belum ada obatnya untuk menyembuhkannya dia. Hanya mujizat bisa terjadi bagi orang kusta ini. Artinya tidak ada satu manusia pun yang mampu. Berarti ini hanya kuasa Tuhan. Kenapa? Mungkin kita menghakimi ya, kita dalam diri kita melihat ada seseorang, misalnya ada seseorang, orang itu tidak baik, kehidupannya kotor, istilah kata. Dan saat orang kotor itu kita tidak tahu hati orang yang kotor ini, dia datang kepada Tuhan. Ternyata Tuhan menyembuhkannya. Tuhan mendengar doanya. Kenapa ya? Kok dia orang seperti itu Tuhan dengar doanya? Kenapa? Kalau kita berdoa,
Kita sudah sungguh-sungguh, kita merasa bahwa kita sudah sungguh-sungguh berdoa, tapi Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mengabulkan kita. Nah di sini saudara, setiap kita berdoa, apa yang kita doakan itu jangan menjadi kehendak kita. Tuhan mau itu kehendaknya, biar kehendaknya. Seperti apa yang dikatakan daripada seorang kusta ini, dia mengatakan, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan. Jadi dia juga artinya, kamu mau sembuhkan, syukur, enggak sembuhkan ya sudah, saya berpasrah. Nah itu yang namanya dikatakan dia benar-benar dia sudah percaya, dia sudah yakin dengan imannya, dia sudah yakin Tuhan pasti bisa sembuhkan. Ya kalau Tuhan mau, memang di dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah menjanjikan, setiap kamu doa pasti saya sembuhkan, setiap kamu doa pasti saya kabulkan. Tuhan nggak pernah berjanji seperti itu terhadap kita sebagai umatnya. Jadi banyak seringkali kita kecewa terhadap Tuhan. Kita kecewa. Saya sudah berdoa, saya tiap hari duduk depan, saya nangis, saya sudah, kok Tuhan nggak mau kabulkan ya keinginan saya, kok Tuhan nggak mau kabulkan ya kemauan saya, Tuhan kok gimana ya, kok begini ya, gitu loh. Nah itulah saudara, jadi ternyata kunci untuk meluluhkan hati Tuhan, kunci untuk Tuhan mau, bukan Tuhan nggak mau mendengar, Tuhan sudah mendengar, tapi Tuhan mau melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu tidak mungkin, tapi Tuhan jadi mustahil buat dia. Dan itulah hal yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang kusta ini. Dalam kehidupan kita, saudara, mungkin kita pasti harus kita mengakui ya, jemaat ada berbagai karakter ya. Karakter kita ada yang kita misalnya kalau kita udah maunya sesuatu, kita harus mampu, kita harus bisa. Ada yang udahlah kalau nggak mampu ya udah, ini karakter manusia. Nah, apabila kita ditempatkan di posisi kita ini sudah terjepit, keadaan sudah buntu, tidak bisa bagaimana untuk maju ke depan. Dan kita melakukan sesuatu untuk datang ke Tuhan. Kita istilah kata kita mau memaksakan ya. Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Tidak ada jalan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang buka jalan. Tuhan, kalau kita berdoa, kita berkata Tuhan, ya sudah Tuhan, kalau memang Tuhan maunya seperti ini, ya sudah saya berserah kepada Engkau. Tapi kalau memang Tuhan masih memberikan sesuatu yang lebih baik untuk masalah saya ini, Tuhan, Engkau bekerja, Engkau berkarya. Sudah, kita kalau sudah berbicara seperti itu ya kita sudah serahkan. Artinya ya sudah, kalau Tuhan mau, ya Tuhan tolong. Kalau Tuhan nggak mau, ya sudah, kita nggak perlu. Nah, di situ kita kita merasa diri kita tenang. Kita tidak perlu kita menuntut dia untuk kita harus dikabulkan. Nah, itu satu kali pasti Tuhan mendengar dan pasti Tuhan menjawab. Dan Tuhan pasti mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita Tuhan nggak perlu kita terus berteriak-teriak Tuhan tolong saya Tuhan, ya nggak perlu. Tuhan tahu isi hati kita, sampai yang paling dalam pun Tuhan tahu apa yang mau kita. Jadi dalam hal ini memang dikatakan di sini ya, di Mazmur, di ayat 4 ya. Lalu Yesus berkata kepada ingatlah, jangan engkau memberi tahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi Tuhan
sudah menyembuhkan orang kusta ini. Tuhan nggak menginginkan menunjukkan kehebatan Tuhan, menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan hanya memerintahkan orang kusta ini untuk kamu pergi ke hadapan para imam, kamu perlihatkan bahwa kamu sudah sembuh. Gak perlu kamu harus mengatakan, oh saya ini disembuhkan oleh Tuhan. Gak, cukup kamu mengatakan, kamu perlihatkan tubuh kamu bahwa kamu sudah sembuh. Kita melihat penyakit kusta yang tidak bisa disembuhkan, tidak mustahil, mujizat Tuhan itu dia alami. Dengan tubuhnya tidak ada satupun bekas daripada kusta. Itu buat seseorang yang melihat, masa ini dia bisa sembuh? Siapa yang perbuat ini? Nah, di situ dia memperlihatkan dirinya bahwa dia itu sudah Tuhan tolong. Jadi dalam hal ini kita sebagai umatnya, kalau kita mengalami satu mujizat, kalau kita mengalami satu hal mustahilat, memang kita perlu bersaksi. Kita harus bersaksi bahwa Tuhan sudah tolong kita, bahwa Tuhan sudah melepaskan kita daripada masalah. Memang itu harus bersaksi. Dan Tuhan melihat, tapi sikap dan perbuatan kita ini bagaimana? Sikap dan perbuatan kita di hadapan orang, kalau kita sudah ditolong Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah ditahirkan oleh Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Untuk orang pun bisa melihat, wow, Tuhan yang kamu sembah itu luar biasa ya. Sampai kamu jadi seperti ini. Wow, hebat ya. Siapa sih Tuhan kamu itu? Saya mau mempunyai Tuhan yang seperti yang kamu miliki. Dan itu apa yang terjadi? Itu dari sikap dan perbuatan kita. Kita memperlihatkan apa yang Tuhan sudah karyakan dalam tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Dan disitulah Tuhan melihat bahwa kita ini mau menuruti perintah-perintahnya. Di sini kan dikatakan kamu harus persembahkan diri kamu dan menuruti perintah-perintah Musa. Perintah-perintah Musa di Keluaran 20 ya. Di Keluaran 20, sorry. Saya baca yang di ayat 12 ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu aja, segitu aja yang saya katakan untuk yang namanya perintah, 10 perintah Allah, yang perintah Musa ya. Sudah mampukan kita untuk mendengar, untuk menuruti perintah-perintahnya, untuk melakukan perintah. Sudahkah kita melakukan ini? Ya, kita hidup di zaman milenial ini ya, banyak sekali ya perbuatan-perbuatan, sikap-sikap manusia ya, yang aneh-aneh ya. Kita melihat mungkin kita orang-orang lama, istilah kata orang jadul, kita melihat milenial ya, yang begitu aneh. Di mata kita aneh, tapi nggak ada yang aneh di mata Tuhan. Anak-anak mulai memberontak terhadap orang tua. Orang tua mulai membenci anak-anaknya. Keluarga satu dengan yang lain saling menuduh, tidak mempercayai. Ini semua terjadi di akhir zaman ini. Satu dengan yang lain saling bertikai. Tidak ada kedamaian di dalam kehidupan saat-saat ini. Mari saudara, kita sama-sama belajar ya. Bagaimana kita menempatkan diri kita. Bagaimana kita melakukan sesuatu kehidupan kita ini tidak melulu hanya mengikuti kehendak kita. Bagaimana kita supaya Tuhan tergerak hatinya untuk menolong kita, untuk mendengar setiap apa menjadi pergumulan kita. Tadi kan saya katakan, jangan kita
datang ke Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Biarlah kehendak Tuhan jadi. Kehendak Tuhan yang jadi itu kita tidak tahu. Rencana Tuhan terhadap hidup kita tidak tahu, saudara. Apa yang menjadi keinginan kita? Banyak yang menjadi keinginan kita. Tentunya jelas keinginan kita ingin hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai. Pasti kita mau seperti itu. Kita mau ke situ arahnya. Tapi bagaimana? Apakah kehidupan kita ini sudah bisa menyenangkan hati Tuhan? Apakah kehidupan kita ini sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Masih jauh sekali kehidupan kita ini. Saudara, saya mengalami satu proses daripada Tuhan itu seperti ibarat kata kertas yang lurus, remuk, lecek ya. Sudah lecek ini bagaimana caranya supaya kita bisa merapikan kembali ya kertas yang lecek ini tuh untuk kita meluruskan kembali. Tentunya dengan pengorbanan kita. Terus kita kok nggak bisa ya, kok ini kertas yang sudah lecek ini kok nggak bisa saya bagusin lagi ya, saya nggak bisa lurusin lagi ya. Itu saudara, kalau kita sudah hancur, kita sudah remuk, hanya satu-satunya Tuhan yang bisa meluruskan kertas ini. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Sekalipun kita, jadi kita jangan kecut dan tawar hati. Jika kita nih semua kita akuin kita orang berdosa ya. Tapi nggak ada di mata Tuhan itu tidak berharga kalau kita memang benar-benar kita mau bertobat ya, kita mau menyerahkan diri kita, kita mau merendahkan hati kita, kita tidak menyombongkan apa yang menjadi satu kebodohan kita ya, untuk kita tetap bersikeras bahwa saya tidak bersalah, saya tidak berdosa, saya sudah hidup benar, saya sudah hidup takut akan Tuhan. Tapi itu sekali lagi hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Dan menurut pikiran kita sudah benar. Tapi Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengerti. Sekalipun pendeta, maaf ya para hamba Tuhan, bukan artinya seorang hamba Tuhan itu benar-benar sudah di mata Tuhan itu sudah sempurna. Semua sama. Belum ada yang sempurna. Kita belum ada yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah Tuhan. Kebenaran itu adalah hanya Tuhan. Semua semata-mata selama kita masih hidup di dunia, pasti kita mengejar. Mengejar apa saudara? Kita mengejar segala keinginan kita. Kita ingin di mata Tuhan memang benar kita hebat, itu perlu ya. Di mata Tuhan kita sesuatu yang emas ya, emas murni ya. Nah kita mau seperti itu kan. Harus bagaimana saudara kita untuk menjadi emas murni? Seperti apa yang terjadi pada seorang kusta ini. Kecil ya. Dia menurut orang dulu, kalau penyakit kusta itu orang berdosa ya. Benar-benar orang berdosa dan itu penyakit terkutuk ya. Tapi lihat, Tuhan dalam sekejap saja, orang berdosa itu datang ke Tuhan dengan menyembah, dengan sujud. Dia melihat hati orang kusta ini yang dari paling dalam. Kalau dia sudah berserah hidupnya kepada Tuhan. Karena dia sudah benar-benar istilah kata, udah Tuhan ampuni saya dah. Saya terserahlah Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mau Tuhan pasti menyembuhkan saya. Itu dia sudah. Di situ Tuhan melihat. Di situ Tuhan melihat imannya. Tuhan tergerak itu karena iman dia. Bagaimana saudara? Apakah kita juga istilah kata mau kita seperti apa yang kita lihat tadi? Siap-siap kita saudara, kita sudah hidup masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sudah tahu apa yang menjadi Tuhan keinginan untuk menyenangkan hatinya. Siap-siap kita untuk menyiapkan diri kita, bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita menjadi garam. Saudara, kalau kita melihat perintah 10 perintah Allah itu di kitab Taurat itu sungguh
Apakah kita mampu? Kadang-kadang kita ragu, apakah kita mampu? Apakah kita mampu seperti itu kita mendapatkan? Terus kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, saya ini sudah hidup seperti ini Tuhan. Saya ini ingin sekali Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Tuhan untuk saya bisa dianggap sebagai anakmu yang benar-benar anakmu Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya ingin merubah hidup saya, sikap saya yang saya tadinya pemarah misalnya, yang tadinya saya egois, yang saya sombong. Tuhan jawab, Tuhan hancurkan semuanya itu. Tuhan hancurkan semua. Ibarat kata Tuhan telanjangkan kita. Ini loh kamu, mau kau kuubah, kubentuk. Sakit. Sakit luar biasa. Tapi saudara, jangan takut. Tuhan tidak pernah membuat kita dipermalukan. Tuhan pasti menempatkan kita dari tempat yang kotor. Tuhan taruh, Tuhan angkat, Tuhan taruh di tempat yang bersih. Dan di situ Tuhan pasti akan berkarya. Inilah firman Tuhan pagi ini. Renungan ini kita sharing dengan seperti kita melihat ya. Lagi-lagi kita saat saya membaca ini rasanya kok saya ini apa ya Tuhan, kok saya ini tidak bisa mempunyai iman seperti orang kusta ini ya Tuhan. Kita mau belajar ya saudara, untuk kita setiap kita datang ke Tuhan, setiap kita berdoa, kita jangan melulu kita mau minta mujizat, kita jangan melulu mau minta apa yang kita inginkan. Biarlah kalau memang Tuhan mau, ya Tuhan akan menolong kita. Itu yang selalu saya mendapatkan satu rema pagi hari ini. Oh begitu ya Tuhan. Jadi saya nih harus, kalau Engkau mau, Engkau menolong saya. Kalau tidak pun kami percaya Tuhan berjanji kepada umat-umatnya yang setia, yang taat, yang mau dengar-dengaran, yang mau menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidup kita. Demikian saudara, firman ini membuat kita, untuk kita bagaimana ya saudara, untuk membentuk hidup kita, diri kita, mematikan kedagingan kita, menjadikan hidup kita ini yang tidak berarti ini, yang tidak berguna ini menjadi berguna. Kita akan coba, kita terus akan coba. Sekalipun kita mengalami satu masalah yang masalah besar, masalah kecil, masalah besar, tetap aja kita coba, kita akan coba, kita serahkan aja. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mau caranya bagaimanapun kita nggak bisa, dan jangan kita coba-coba kita lari. Justru semakin kita lari dari Tuhan, semakin itu masalah akan menjadi lebih besar. Dan itu saya alami kok, saudara. Dan kita semua masih dalam proses di mana kita untuk dimurnikan. Kerinduan kita adalah tetap kita menjadi kesayangan Tuhan. Itu kerinduan kita semua ya, saudara. Ayo, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi ini Tuhan, Kau telah berbicara kepada kami Tuhan, di mana Tuhan, kami ajarkan kami terus Tuhan untuk bisa menuruti kehendak-Mu, bukan melulu menjadi kehendak-Ku Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat, Kau adalah Allah yang luar biasa, hanya satu-satunya Allah yang patut kami sembah. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak menginginkan anak-anak-Mu mendoakan Engkau Tuhan. Engkau tidak ingin mengharapkan anak-anak-Mu Tuhan untuk tidak melihat apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan, dan mendengar apa yang menjadi harapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu akan membimbing kami, membawa kami ke jalan yang sesuai yang Engkau mau.
Karena Engkau adalah gembala yang ajaib Tuhan. Engkau yang selalu memelihara kami, membimbing kami Tuhan, membimbing kami ke air yang tenang Tuhan. Menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak menggeletakkan kami begitu saja. Engkau pasti akan membawa kami ke tempat yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Lewat suara-Mu Tuhan Yesus. Engkau selalu mengingatkan kami untuk tidak menuruti apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Tapi kami ingin belajar menurut apa yang Engkau mau Tuhan. Sehingga Engkau tahu Tuhan apa dalam hidup kami ini Tuhan menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami terutama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami dan perbuatan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau akan mengubah hidup kami menjadi lebih baik Tuhan. Menjadi lebih murni Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami juga seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur untuk semua ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Kami Heni. serahkan ke Pak Yan. Terima kasih Bu Heni atas firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, Juru Selamat dan Penebus kami. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau sudah memberi kami makanan rohani dan perisai iman yang disampaikan oleh Ibu Heni yang menguatkan iman kami Bapa untuk menjalani hari-hari kami. Juga kami bisa mengawali hari ini dengan menaikkan rasa syukur dan ungkapan kasih kami kepadamu melalui puji-pujian dengan hati yang sukacita dan iman yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa atas berkat yang luar biasa pagi ini. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Engkau beri. Terima kasih atas damai sejahtera dan sukacita ini ya Bapa. Pagi ini kami sepakat berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi Indonesia dari ancaman radikalisme terorisme, mengingat NII sebagai dalang dari setiap terorisme di Indonesia telah menyusup dalam aparatur sipil negara, aparat keamanan, pengusaha, mahasiswa, dan lembaga-lembaga. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu menumpas para teroris dan kaki tangannya. Engkau menyelamatkan Indonesia dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah hanya nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan di bumi Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa, karena telah terjadi penembakan di Nduga, Papua, dan satu prajurit TNI yang tewas. Kami berdoa kiranya damai memenuhi setiap hati dan pikiran masyarakat, supaya tidak ada lagi pertumpahan darah di Papua. Biarlah rencana Tuhan yang jadi atas Papua. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, kami sepakat juga berdoa agar target pemerintah dapat tercapai untuk bebas penyakit malaria pada tahun 2030. Kami bersyukur Tuhan karena sudah 347 kabupaten kota yang dinyatakan berhasil mencapai eliminasi malaria. Biarlah Bapa, Engkau kabulkan segala kerinduan kami menjadi Indonesia bebas malaria dengan kuasa-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib untuk bangsa kami. Tuhan, kami berdoa agar indikator pengendalian pandemi COVID-19 dapat terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam 6 bulan, supaya Indonesia bisa memasuki masa prakondisi transisi pandemi menuju endemi, dan masyarakat Indonesia semakin menjalankan protokol kesehatan dalam masa libur Lebaran ini. Tuhan, orang-orang yang mudik dan bepergian dapat menjaga kesehatan sehingga terus terjadi penurunan COVID-19 ini ya Bapak. Akhirnya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati Pak Kianli dan Pak John Winata yang selalu setia membuka Zoom sehingga kami dapat beribadah setiap pagi. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan dan dijadikan berhasil.
Tuhan juga memberi kesembuhan dan kekuatan untuk Ibu Hartati. Oleh bilur-bilur Tuhan, Ibu Hartati mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati setiap kami, anggota tim doa pagi ini dalam usaha dan pekerjaan kami. Kiranya perkenanan Tuhan turun atas kami semua. Anak-anak kami juga Tuhan Engkau berkati dan jadikan berhasil. Tuhan beri jalan keluar untuk kami yang mempunyai masalah dan berbeban berat. Tuhan memberi kesembuhan bagi kami yang sakit ya Bapak. Kiranya kami semua mendapat perkenanan Tuhan dan anugerah Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sulfiana, terima kasih juga buat Pak Widoyo dan juga buat Ibu Heni yang sudah memberitakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Semua sehat ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini diawali dengan Matius 8 ayat 1 sampai 4 mengenai penyakit kusta. Simbol dalam Alkitab di mana penyakit kusta adalah simbol dosa, orang yang berdosa. Ya. Nah, di Indonesia ada rumah sakit yang terkenal dalam menyembuhkan penyakit kusta atau lepra. Ada yang tahu nggak? Sintanala itu Pak yang Tangerang Pak. Ya, rumah sakit di Sintanala. Cuman mohon maaf Bu, nggak dapat voucher karena ini bukan kuis. Ya, terima kasih Bu Yeni. Jadi kalau nanti ya Bu, hari Sabtu ya Bu, siap-siap untuk bisa mendapatkan voucher gitu ya. Bisa disiapkan jawabannya seperti itu. Nah Bapak Ibu, penyakit kusta ini memang tidak bisa disembuhkan. Dosa tidak bisa disembuhkan. Hanya datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, pagi ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bersaksi bagaimana perjalanan Bapak Ibu mengiring Tuhan. Bagaimana perjalanan Bapak Ibu pada saat Tuhan menerima kita sebagai orang yang berdosa. Yuk silakan saya kasih kesempatan satu orang untuk yang bersaksi. Dibuka aja audionya. Ada yang mau bersaksi? Saya Pak, masih Bu Syana. Silakan. Saya. Ya Bu, padat dan singkat Bu, silakan. Ya, shalom semua teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Saya tadi dengar Bu Heni ya. Saya sangat bersyukur, saya merasa diberkati. Saya mau bersaksi tentang apa yang saya alami ya dulu ya. Saya ini manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Bahkan saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus ya. Saya pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Dan ada banyak hal yang terjadi di hidup saya sewaktu saya meninggalkan Tuhan ya. Tetapi saya merasa, makanya kenapa saya, mungkin teman-teman lihat ya kalau saya lagi nyembah itu benar-benar saya tuh hancur hati. Hancur hati bukan berarti saya sedih di situ. Tetapi saya hancur hati, terharu dengan kasih Tuhan. Makanya nggak mau berhenti. Pak Kendi itu udah tahu tuh kebiasaan saya. Kalau nyembah, kalau nggak benar-benar diiniin, saya tuh bisa bablas gitu loh. Atau mungkin saya bisa ngomong tentang Tuhan ke orang lain. Itu suami saya suka nyolek. Suka udah. Karena saya merasa itu mulut saya nggak mau berhenti rasanya. Tapi kan memang kita juga harus tertib ya. Karena Roh Kudus itu tertib. Jadi saya banyak belajar ya. Banyak belajar dengan juga dengar kesaksian orang, saya semakin kagum gitu loh. Kagum saya tuh kagum yang mungkin melebihi kali ya yang lain-lain, makanya nggak mau berhenti rasanya tuh. Apalagi itu terjadi dalam hidup pribadi saya sendiri, bahwa Tuhan itu udah nerima saya dan dia tuh nggak ngakimin saya, dia malah dia tangannya, jadi saya seakan-akan melihat tuh Tuhan tuh tangannya selalu begini ya, nggak pernah yang namanya begini atau apa atau memalingkan muka buat siapapun, sekalipun
umatnya berdosa banget, tapi dia tidak pernah memalingkan muka. Dia tangannya selalu terbuka. Ya, jadi dia tinggal nunggu kita mau apa enggak. Ya, seperti yang saya alami, dia nunggu. Bahkan saya waktu kapan itu pernah saya antara tidur sama enggak ya, saya lihat di langit itu kayak apa ya, kayak mimpi saya ya gitu ya. Kayak ada bejana terus udah gitu itu kayak ngalir gitu air dan saya kayak mendengar ya, itu saya kayak mimpi ya gitu. Ini kasih karuniaku. Nggak akan habis, setiap hari saya kasih gitu. Tergantung. Jadi saya gini, kenapa ya kok bisa ada seperti itu? Ternyata tergantung kita. Dia udah kasih sekarang lewat apa? Lewat dia tuh udah berkorban nyawanya buat kita. Tergantung kita mau balik nggak. Dan dia selalu nerima. Itu yang terjadi di hidup saya. Saya ngalamin banget, bukan kata orang ya, tapi saya ngalamin banget. Saya diterima Tuhan luar biasa. Saya dihargai, saya merasa lebih berarti, saya berharga banget ternyata di mata Tuhan. Makanya sampai saat ini saya memberikan hidup saya, berusaha belajar sampai sekarang saya masih terus belajar karena nggak ada yang sempurna ya. Seperti Bu Hendy bilang, kita ini manusia berdosa. Jadi di saat itu, di saat saya diterima, di saat itu pula saya nggak bisa ngakimin orang lain karena saya merasa saya dulu udah diterima sama Tuhan. Gitu. Jadi itu yang bisa saya saksikan bahwa ternyata setelah kita diterima sama Tuhan dengan kekurangan, keterbatasan kita akan diubahkan Tuhan bahwa kita memang nggak boleh ngakimin orang lain gitu. Nggak boleh, harus menerima apa adanya kekurangan semua orang karena kita ini berdosa. Kita itu hidup karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Sekian teman-teman, semangat semua ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Bu Siana. Baik, kita akan tutup teman-teman doa bagi kita. Saya mohon nanti Pak Dodo untuk doa berkat. Silakan Pak Dodo. Ada permintaan doa itu Bu Christine di grup, Pak. Oh, oke. Sekalian doakan buat Pak Bagas ya, yang saat ini masih di rumah sakit ya, Bu Christine ya. Masih belum, mungkin di rumah sakit kali. Jadi ada tulang ekornya terpisah dari tulang punggungnya. Ya mohon didoakan agar Tuhan sembuhkan. Silakan Pak Dodo. Ya Pak Bagas sakit apa Pak ya? Tulang ekornya terpisah dari tulang punggungnya Pak. Ya itu temannya Ibu Christine. Terus siapa lagi Pak ya? Itu aja Pak. Itu aja. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan? Saya Pak Chandli. Oh iya, Bu Lydia, silakan. Hari ini mau pindahan ke apartemen Pak, tolong pimpin doanya. Oh baik Bu. Ibu Lydia perlu dibantu pindah-pindahan, di sini banyak cowok-cowok maco nih. Udah tukang dari Cikarang nanti. Oh Makasih gitu. Pak doanya. Apalagi Pak Darius tuh, liatin bodinya aja kuat, ya kan? Baik, silakan Pak Dodo. Kita doakan Ibu Lydia yang mau pindah ke apartemen dan juga buat Pak Bagas. Monggo Pak. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami boleh bersatu, kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik ini boleh kami nikmati bersama-sama dengan saudara kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Bagas yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit oleh karena masalah tulang. Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, sakit penyakit yang dialami Bapak Bagas ini Tuhan, tangan Tuhan yang berlubang paku, jika Tuhan berkenan untuk menyembuhkan sesuatu yang terjadi pada kami, tidak mustahil Bapak Bagas akan pulih. Kami berdoa Tuhan, belas kasih-Mu turun atas Bapak Bagas, memulihkan segala sakit penyakit, tulang secara khusus Tuhan, bahkan
Engkau juga memulihkan keadaan Pak Bagas. Kehidupan rumah tangga, Engkau memulihkan segala yang dialami oleh Pak Bagas ini Tuhan. Sehingga semua Tuhan, baik rohani maupun jasmani, Tuhan pulihkan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Ibu Lydia yang saat ini pindahan dari Cikarang menuju ke apartemen Tuhan. Apapun yang menjadi kendala di dalam pindahan ini Tuhan, baik transportasi, baik itu finansial, Tuhan senantiasa cukupkan. Sehingga hari ini Tuhan, pindahan ini boleh berjalan dengan lancar, tak kurang apapun, dan keluarga Ibu Lydia ini bisa menikmati berkat baru, tempat baru, suasana baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga akan menyudahi aktivitas doa ini Tuhan. Kami akan beraktivitas masing-masing. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, sehingga hari ini Tuhan menjadi hari yang indah. Oleh karena belas kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dari surga. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Widoyo doanya. Terima kasih Ibu Heni. Terima kasih Kak kasih. Kenny. Ibu Sulfiana. Pak Dodo, Terima Pak kasih Widoyo, Pak Ibu Beli, Bu semuanya. Sulfiana. Terima kasih Terima kasih Pak Widoyo. Teman-teman semua. Kak. Terima Terima kasih. kasih Pak Widoyo, Oke, Pak Bapak Ibu, Bili. yuk kita buka Kami kameranya, berkati. kita foto. Berkati Silakan semua. Pak John Ferry untuk ambil fotonya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Bentar saya, kita foto. Berikan tanda sukacita berupa senyuman yang terbaik. Ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Terima kasih kasih. Kak John John Ferry. Ferry. Terima kasih, Tuhan memberkati. Doyo, Bu Dan Heni, Binata, Semua. terima kasih. Silviana, Oke. doain Tuhan semua. memberkati Bagi semua semuanya. Tuhan selamat memberkati. aktivitas, jangan lupa Kak Widodo, olahraga thank you ya. doanya. Tuhan Ya. berkati. Tuhan berkati semuanya. Nah, saya tutup ya. 1, 2, 3.